Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana biasanya ibadah kategorial di minggu pertama yaitu ibadah persekutuan doa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini dengan tema janji pemulihan. Bapak Ibu, kalau kita membaca seluruhnya pasal 33 ini, bahkan juga di pasal sebelumnya, bahwa keadaan Yerusalem dan Yehuda harus dipulihkan karena mereka telah terpuruk atau telah mereka menerima murka Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka menerima murka Tuhan atau Tuhan murka dengan mereka. Kita boleh memperhatikan di pasal 32 ayat 24, karena mereka dikatakan sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perlu dipulihkan keadaan mereka, karena ladang-ladang mereka telah direbut oleh orang-orang Kasdim. Ya, setiap apa yang mereka punya telah dimiliki oleh orang lain. Keadaan mereka Bapak Ibu sangat terpuruk. Jadi harus dipulihkan. Karena kenapa mereka menerima murka daripada Tuhan, atau kenapa harta yang mereka miliki direbut oleh orang lain? Karena Tuhan mengizinkan. Di pasal 32 ayat 23 dikatakan, kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh menerima murka daripada Tuhan. Mereka kena malapetaka karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak mau melakukan. Kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan mereka menganggap sepele firman Tuhan yang mereka dengarkan. Menganggap sepele firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada mereka. Jadi mereka kena malapetaka Bapak Ibu. Ladang-ladang mereka, harta yang mereka miliki, direbutlah orang lain, dan Tuhan mengizinkan semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka supaya pemulihan terjadi, dikatakan harus berseru kepada Tuhan. Pasal 33 ini dikatakan, ayat pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Tuhanlah ialah namanya. Di sini jelas Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mau memperjelaskan kepada Yehuda dan Yerusalem bahwa Tuhanlah yang layak disembah. Tuhanlah yang layak dimuliakan. Bahkan Tuhanlah yang bisa memulihkan keadaan setiap orang atau setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini diartikan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya, karena memang sudah
di pasal 32 sudah pernah Nabi Yeremia menyerukan firman Tuhan, atau sudah pernah datang firman Tuhan yang pertama kepada Nabi Yeremia. Maka di pasal 33 ini datang yang kedua kalinya untuk menyampaikan kepada orang Israel, pada Yehuda dan Yerusalem. Dikatakan di sini ketika dia terkurung, karena memang dia telah terkurung Bapak Ibu. Di pasal 32 saya memperhatikan di sana ayat 2, pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda, sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Zedekia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, malahan dia menahan Nabi Yeremia, mempersalahkan Nabi Yeremia. Kenapa engkau menyerukan itu? Mengapa engkau bernubuat seperti itu? Dia tidak mau menerima. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tadi sudah kita membaca di pasal 32 ayat 24 sampai nanti ayat 25. Bagaimana ladang-ladang mereka direbut oleh orang-orang Kasdim. Maka di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat ketiga dikatakan supaya terjadi pemulihan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini perlu orang Israel atau Yehuda, Yerusalem perlu berseru kepada Tuhan, memohon. Berseru dikatakan di sini memanggil Tuhan, memohon belas kasihannya, mengharapkan pertolongan datangnya daripada Tuhan. Inilah berseru. Maka dikatakan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang kita hanya berseru kepada Tuhan, tapi kita dikasih enggak ya? Dijauh enggak ya doa-doa saya? Tetapi ingat firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Nabi Yeremia menyerukan kepada Yerusalem dan Yehuda Israel supaya keadaan mereka dipulihkan, harus berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja, maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, terjadinya pemulihan. Perhatikan ayat ke-6, 7, 8 dan 11. Ayat 6 dikatakan sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Ini janji pemulihan kepada mereka Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Mengembalikan mereka sebagaimana dahulu, sebagaimana biasanya mereka boleh kembali menikmati ladang-ladang mereka, usaha-usaha mereka. Ayat 9 dikatakan juga ayat ke-8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tentu juga dalam permohonan kita kepada Tuhan memohon belas kasihannya, kita juga perlu mengaku dosa-dosa pelanggaran, dan kita mau berjanji kepada Tuhan, kita mau belajar berjuang untuk melawan setiap tidak mengulangi lagi. Namun Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita susah untuk melakukan sebagaimana orang Israel pada saat itu. Mungkin tidak gampang bagi mereka melakukannya, tetapi mereka berjuang berusaha. Maka kita memperhatikan ayat selanjutnya dikatakan ayat 11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku
Ini dikatakan aku adalah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan, seperti dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mengharapkan atau merindukan pemulihan sebagaimana dahulu atau sebagaimana biasanya keadaan kita. Baik itu keadaan kita yang dahulu mungkin seperti biasa, keluarga yang harmonis, anak-anak sangat mengasihi orang tuanya, mengasihi Tuhan, dan orang tua juga sangat mengasihi anak-anaknya. Tetapi kalau saat ini begitu banyak masalah dalam keluarga kita, atau perekonomian kita juga bermasalah, atau sangat-sangat terpuruk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana orang Israel ketika mereka juga menerima pemulihan daripada Tuhan, walaupun belum dipulihkan 100%, tetapi mereka mau bersyukur, memuji Tuhan, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya lah untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mereka mempersembahkan korban syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita senantiasa juga untuk terus bersyukur, ya, walaupun belum 100% Tuhan memulihkan keluarga kita, belum 100% memulihkan keadaan kita. Saat ini masih pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Mungkin kita bergumul terus kembali juga beribadah di gereja ini, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kalau saat ini masih belum kita beribadah, mari kita terus bergumul di dalam doa. Bahkan juga mungkin program-program yang sudah kita tetapkan atau yang sudah kita tentukan, ya, yang harus kita jalani di tahun 2000 atau kita kerjakan di tahun 2020 ini. Mari kita senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan, ya, menolong dan memulihkan keadaan kita. Kalaupun tidak bisa kita kerjakan di tahun 2020 ini, mungkin di 2021 bisa kita kerjakan. Amin. Kita terus bersuka cita, Bapak Ibu. Kita terus berseru memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan kita mau bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kiranya kami terus berseru dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami juga menyadari keadaan kami perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga saat ini kami mau kembali kerinduan kembali beribadah di gereja. Kami percaya Tuhan terus memulihkan dan mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih, kiranya kami juga terus berseru dan bersyukur dan memohon belas kasihan Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, sampai Tuhan memulihkan keadaan kami sebagaimana biasanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.